Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri ini. Yang kali ini berjudul tentang kisah pelaku pesugihan jasad bayi, ritual untuk penuhi gaya hidup sang pacar. Cerita kali ini ditulis oleh Mbak Nafila ya teman-teman. Yang nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Nah, sebelum kita mulai ceritanya, semua nama sudah kami samarkan, karena itu merupakan privasi dan jadi untuk keamanan bersama. Semua nama sudah kami samarkan ya teman-teman. Yuk, daripada kita lama-lama, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Sejak SMP, Agung tidak pernah punya pacar. Bukan karena tidak ada yang mau menjadi pacarnya, tapi karena memang ibunya Agung melarangnya untuk berpacaran. Alasannya, Agung masih terlalu dini untuk tahu hal-hal seperti itu. Ibu selalu bilang tugasnya anak kecil adalah sekolah dan belajar. Singkat ceritanya, Agung sudah lulus SMP dan melanjutkan sekolah di kota. Karena rumah dan juga sekolahnya yang sekarang jaraknya cukup jauh, yaitu 2 jam perjalanan, maka Agung memutuskan untuk ngekos saja. Dan sejak kos itulah, Agung mulai mengenal yang namanya pacaran. Awalnya Agung pacaran dengan tetangga kosnya yang sekolahnya itu bersebelahan. Mereka menjalani hubungan sampai kelas 12 awal. Putus dengan alasan klasik, aku mau fokus buat ujian nanti. Sampai singkat ceritanya, Agung lulus sekolah dan kemudian sekarang sudah bekerja. Agung kembali menjalani hubungan dengan seorang wanita. Agung sudah berpacaran dengan Dewi selama hampir 1 tahun. Selama itu pula Agung rajin membiayai segala keperluan Dewi, mulai dari makan, skincare, hingga apartemen Dewi. Meski bukan orang kaya, tetapi Agung dapat menipu semua orang termasuk Dewi dengan gaya hidup yang di luar kemampuannya. Meski pekerjaannya serabutan, tetapi Agung mampu mendapatkan hati model cantik montok itu dengan barang yang tentunya mewah-mewah. Dewi menyukai kemewahan, begitu pula dengan Agung yang begitu menginginkan Dewi sebagai pacarnya. Sawah milik orang tuanya di kampung telah ia jual untuk membiayai gaya hidup dirinya dan Dewi sang kekasih hati. Kedua sejoli itu bergaya bak sosialita meski tidak benar-benar kaya. Hobi berbelanja barang-barang ternama, liburan ke luar negeri hingga makan di restoran mahal sudah menjadi kegiatan sehari-hari mereka. Gaya hidupnya yang bak raja juga selalu ia pamerkan melalui akun Instagramnya. Untuk anniversary mereka, Agung menyiapkan dinner romantis di Gunawarman, tentu dengan kocek yang dalam. Belum lagi hadiah yang akan ia berikan untuk perempuan pujaan hatinya itu. 2 tiket pulang pergi ke Maldives telah ia simpan di kota kecil yang akan ia berikan sebagai kejutan. Meski sedang tidak ada uang, Agung rela meminjam ratusan juta di aplikasi online untuk menyenangkan hati pasangannya. Usahanya berhasil. Dewi menitipkan air mata saking senangnya. Impiannya untuk berlibur ke Maldives akhirnya terwujud juga. Agung berhasil membuat wanitanya makin cinta. Ratusan foto juga sudah mereka ambil untuk kemudian masuk ke Instagramnya masing-masing. 2 bulan sebelum keberangkatan, Agung tidak memiliki uang. Ia kebingungan lantaran sudah ditagih untuk membayar tiket yang bahkan belum ia pakai. Sawah milik orang tuanya telah habis ia jual. Ia juga tidak mungkin menjual sepatu dan jam tangan mewahnya untuk menutupi utang. Malu ia, apa kata kawan-kawannya nanti? Meski mengetahui sudah tidak ada warisan orang tuanya yang dapat dijual, Agung pulang ke kampungnya.
Ia berharap dapat menemukan emas tinggalan orang tuanya yang telah meninggal. Dengan mobil mewahnya, ia berangkat dari Jakarta ke Purwodadi. Kepulangannya di kampung selalu disambut dengan cibiran warga yang menganggapnya sebagai anak tidak berbakti. Lantaran warisan keluarganya habis dijual untuk foya-foya, tetapi ia tidak peduli. Ia sudah terbiasa menjadi warga Jakarta dengan gaya hidup mewah sejak SMA. Kepulangannya kali itu disambut oleh Pak Tono, tukang kebun milik keluarganya. Hanya tersisa satu petak tanah yang menjadi rumah orang tuanya dulu. 42 petak sawah yang mereka wariskan kepada anak satu-satunya telah ludes kurang dari 10 tahun. Kini Agung berharap dapat menemukan sesuatu yang dapat ia jual. Pak Tono telah menjadi bagian dari keluarga itu sejak lama, bahkan sebelum Agung lahir. Ia sudah menjaga rumah itu selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Agung yakin, bila orang tuanya memiliki harta yang sengaja mereka simpan, maka Pak Tono tahu jawabannya. "Siang Pak, Pak Tono tahu nggak di mana bapak ibu saya menyimpan emasnya?" Tanyanya tanpa basa-basi. Pak Tono sudah tidak terkejut dengan tingkah laki-laki muda itu. Dalam hatinya ia sangat kasihan dengan majikannya lantaran memiliki anak yang tidak menghargai kerja keras mereka. Meski benci dengan juragan kecilnya itu, Pak Tono tetap sabar. "Setahu saya emas milik bapak ibu sudah Mas Agung jual semua. Sudah tidak ada yang tersisa Mas," katanya dengan sabar. Agung kesal mendengar jawaban itu. Ia bingung harus membayar utang-utangnya dengan apa. Agung kemudian memutuskan untuk tinggal selama beberapa hari di rumah orang tuanya itu untuk mencari harta yang tersisa. Setelah lelah menggeledah seisi rumah, Agung kelelahan. Ia tertidur di joglo depan rumahnya tepat ketika maghrib berkumandang. Ia kemudian dibangunkan oleh Jaka, teman masa kecilnya. Kedua sahabat itu kemudian saling berpelukan melepas rindu. Keduanya dahulu kawan dekat. Mereka berdua selalu terlihat bersama kemanapun mereka pergi. Sampai mereka harus berpisah ketika Agung melanjutkan pendidikannya di Jakarta. Agung pun bercerita mengenai kesulitan yang tengah ia hadapi. Tapi Jaka justru tertawa. Agung, kalau mau kaya raya dengan instan ya jangan pinjam uang di aplikasi online. Kamu kan tahu di sini banyak pesugihan," jawabnya dengan tawa terbahak-bahak. Betul juga kata kawannya itu. Agung kemudian setuju untuk mendalami ilmu pesugihan dari kawan lamanya. Jaka menganjurkan Agung untuk menjalani pesugihan yang mudah. Meski mudah, pesugihan itu menakutkan bagi Agung. Agung yang takut dengan hal yang berbau horor diwajibkan untuk melakukan ritual itu. Lamunan tersebut seketika lenyap ketika sang dukun memanggilnya untuk masuk ke dalam ruangan yang telah disediakan. Ruangan tersebut tidaklah besar dan hanya ada lilin sebagai satu-satunya sumber penerangan. Di meja berisi berbagai macam barang yang tidak Agung mengerti. Yang ia tahu hanya kembang yang wanginya membawa kesan mistis. Agung mencoba untuk mencari posisi terbaik untuk duduk. Dukun itu menghembuskan napas sejenak lalu menanyakan kesediaan Agung untuk melakukan pesugihan jasad bayi. "Iya, seperti yang saya bilang sebelumnya di telepon itu. Aku benar-benar siap, Mbah," ujar Agung dengan penuh keyakinan. "Bagaimana dengan mahar dan juga kamar khusus buat kamu meminta jalan dan petunjuk? Sudah ada?" tanya si dukun. "Untuk kamar nanti teman saya yang urus, Mbah. Kalau terkait mahar, saya sama suami cuma punya uang yang waktu itu ditransfer. Tidak ada lagi, Mbah. Saya juga sekarang lagi nyari kerja lagi, Mbah." Aku mencoba menarik simpati si dukun. Agung mungkin tidak akan datang ke dukun jika pekerjaannya tidak gulung tikar. Tadinya Agung ini memiliki bisnis rumah makan yang ia buka tidak jauh dari tempat tinggalnya. Namun karena kemampuan bisnisnya yang kurang baik, ditambah tidak adanya promosi, rumah makan itu lebih sering didatangi kucing liar ketimbang pengunjung.
Belum lagi pendapatan dari usahanya itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan sang pacar yang hedon. Untuk pergi liburan kemarin saja Agung meminjam uang kepada Lintah Darat, tentu saja dengan bunga yang sangat tinggi. Sayangnya uang yang dipinjam tersebut bagaikan dibakar saja, tidak menghasilkan apapun kecuali utang yang mengepul. Rumah makan yang dirintis Agung, uang untungnya itu tidak dapat menutupi jumlah uang yang dipinjam. Karena tidak ingin asetnya yang lain ikut direnggut dan tidak ingin kalah dengan teman-temannya, serta Agung juga harus memenuhi kebutuhan sang pacar, Agung sepakat untuk melakukan pesugihan jasad bayi ini berkat informasi yang didapat dari Jaka. "Kamu siap menanggung resikonya?" tanya sang dukun dengan pelan. "Siap, Mbah," jawab Agung. Dukun itu pun memulai ritual yang tidak Agung mengerti, karena takut Agung hanya memejamkan mata dan mendengarkan si dukun merapalkan sesuatu. Napas Agung semakin berat karena bukan kanker atau penyakit berbahaya yang merenggut haknya sebagai manusia, melainkan utang. "Sudah selesai," ujar si dukun. Agung mencoba merasakan seluruh tubuhnya hanya bisa tertunduk lesu. Matanya berkaca-kaca, mencoba untuk tidak marah terhadap dirinya sendiri. Ia tahu persis resikonya sebelum memulai pesugihan ini, dan berarti ia sudah mengambil keputusan bahwa kesulitan memiliki anak hidupnya adalah resiko yang harus ia pikul di sepanjang hidupnya. Setelah prosesi itu selesai, Agung dianjurkan untuk pergi ke pemakaman umum untuk mengambil jasad bayi dari kuburan. Jasad itu harus sudah terurai hingga berupa tulang. Bungkusan bayi mungil itu harus Agung bawa ke apartemennya di Jakarta. Ia menyimpan jasad itu di dalam kotak kayu yang ia simpan di lemari sudut kamar khususnya. Banyak uang seketika muncul di atas kasurnya tiap Agung memberikan jasad itu dupa. Uang skoper selalu muncul tiap malam Jumat Kliwon membuat Agung mampu melunasi utang-utangnya. Tidak hanya itu, dirinya juga memiliki banyak uang pesangon untuknya plesir bersama kekasihnya kemana-mana. Singkat ceritanya, keduanya berangkat liburan ke Maldives selama 2 minggu. Dewi menjadi perempuan yang paling bahagia saat itu. Memiliki pasangan yang romantis dan menuruti segala keinginannya merupakan dambaan bagi seluruh wanita. Dewi juga mampu tampil mewah melebihi kawan-kawannya di Instagram. Ya begitulah, jalan pintas yang sering dilakukan oleh orang yang mengalami desakan ekonomi dan taraf hidup yang semakin tinggi membuat sebagian orang melakukan jalan pintas menggunakan pesugihan yang sudah pasti dilarang oleh agama manapun. Cara ini dinilai bisa mendatangkan banyak kekayaan bagi para pelakunya tanpa harus bekerja keras alias dengan cara yang instan. Pesugihan jasad bayi dinilai paling aman yang tidak memakan korban jiwa untuk diserahkan sebagai tumbalnya. Lalu bagaimana bisa tidak menumbalkan korban jiwa? Pesugihan ini menggunakan jasad bayi yang dijadikan tumbal untuk makhluk halus. Dalam perjanjian pesugihan, jika diterima, sang pelaku akan mendapatkan kekayaan yang berlimpah. Tetapi ada persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan ritual ini. Namun jika sang pelaku mempunyai keturunan, bukan tidak mungkin anaknya yang akan menjadi tumbal. Selain itu, resiko lain saat melakukan pesugihan itu bagi pasangan suami istri akan mengalami kesulitan mendapatkan anak. Kalau hamil akan berulang kali mengalami keguguran. Pesugihan ini juga mengeluarkan mahar yang besar. Untuk satu kali ritual bisa sampai 50 juta rupiah hingga 100 jutaan. Setelah kepergiannya ke Maldives, 1 bulan kemudian Dewi meminta Agung untuk berlibur lagi ke Bali dan menginap di villa. Aneh-aneh memang, minta ini minta itu harus dituruti dan gobloknya Agung menurutinya. Hari itu juga tepatnya hari Minggu keduanya berangkat. Perjalanan menuju ke Bali pun itu tidak memakan banyak waktu. Setelah hujan agak reda, Agung dan juga Dewi akhirnya menemukan villa
yang letaknya jauh di pemukiman warga. Karena villa itu menyajikan pemandangan yang sangat-sangat indah. Ketika hendak melewati jalan menuju ke villa, Agung merasa ada seseorang yang melempar sesuatu ke arah mereka dari belakang. Sontak Agung nengok, tapi tidak ada orang di sana. Sebenarnya sedari masuk gapura hingga mencapai jalan menuju villa, ada rasa gelisah yang Agung pendam. Rasa itu semakin kuat ketika mereka hampir sampai di villa. Pakaian yang basah membuat Agung merasakan sensasi dingin menusuk tulang. Mungkin sebaiknya ia langsung bersih-bersih dan istirahat sejenak. Tidak membutuhkan waktu yang lama, Agung dan juga Dewi sudah selesai bersih-bersih. Keduanya lantas duduk di balkon sembari bergurau. Laki-laki itu tertawa cukup kencang hingga mungkin tawanya mengisi keheningan malam itu. Dewi langsung saja menutup mulutnya dengan potongan roti. Lantaran tawanya sangat kencang, Agung pun dengan senang hati mengunyah roti itu. Tapi tunggu, ada sesuatu yang aneh kali ini. Iya aneh, karena kali ini Agung mendengar suara bisikan anak kecil. Suara itu terdengar asing. Dan tiba-tiba saja, Agung tiba-tiba berteriak seperti orang ketakutan. Agung menutup mata rapat-rapat. Mukanya langsung pucat dan sekujur tubuhnya pun berkeringat dingin. Bulu kutupnya berdiri. Sekilas tadi Agung melihat sosok makhluk menyeramkan dan bahkan rasanya tidak sanggup mendeskripsikan wujudnya dengan detail. Penampakan itu terjadi dengan cepat, mungkin sepersekian detik saja. Dewi yang melihat tingkah Agung itu langsung mendekat dan duduk di hadapannya. Dia terlihat sangat panik dan mencoba untuk menyadarkan sang kekasih. Dia mengguncang-guncang tubuhnya Agung hingga Agung akhirnya membuka matanya. Jujur, Agung tidak berani menengok kanan dan ke kiri. Matanya hanya tertuju ke bawah sembari pelan-pelan melihat wajah Dewi. Aku pengen masuk kamar saja. Capek mau istirahat, ucap Agung dengan suara pelan. Entah kenapa ia enggan untuk menceritakan kejadian tadi. Dewi pun ikut masuk ke dalam. Letak kamar mereka berhadapan, Agung yang sisi kanan dan Dewi yang sisi kiri. Di dalam villa, Dewi berusaha mencari tahu alasan Agung sempat histeris itu. Namun Agung hanya menggeleng dan tetap meminta dia untuk tidak berbuat aneh-aneh. Kali ini Agung benar-benar sampai memohon. Dewi melihat Agung yang masih pucat, dia pun akhirnya menyetujui dan tidak berbuat aneh-aneh. Langsung saja, Agung masuk ke kamar dan mencoba untuk tidur. Dewi pun kemudian memutuskan masuk ke kamarnya. Meski sudah berada di kamar, Agung malah sulit tertidur. Sudah beberapa kali mencoba, tapi matanya tidak bisa diajak berkompromi. Akhirnya karena cukup kesal dan bosan, Agung bangun dan kemudian keluar kamar. Agung duduk persis di depan TV, menonton tayangan sepak bola hingga ia cukup dikagetkan dengan suara gemerisik air. Nyalinya mulai menciut ketika suara tawa anak kecil lirih terdengar. Suara tertawa anak kecil itu lirih saja, namun suaranya seperti menempel di telinga. Lantaran takut, Agung langsung masuk kamar, lalu menutup pintunya rapat-rapat. Agung benar-benar langsung membungkus diri dengan selimut dan memaksa mata untuk tidur. Entah bagaimana keadaan di luar, Agung benar-benar tidak berani membuka mata. "Bang, abang, ayo main." Jika sebelumnya suara tertawa, kali ini ajakan untuk main. Suara anak kecil yang sukses bikin Agung sangat-sangat ketakutan. Agung hampir bisa melihat siluetnya di luar jendela ketika memberanikan diri melirik. Secara refleks, Agung langsung ngumpet, berharap sosok anak kecil yang ada di luar tenda itu cepat pergi. Ketika sudah tidak ada suara lagi kecuali suara jangkrik malam itu, Agung pun langsung keluar dari selimut yang membungkusnya. Agung pun hanya bisa duduk bersila di atas ranjang, gemetar di seluruh tubuh belum hilang. Selang beberapa menit kemudian, Agung bisa mendengar suara angin bertiup cukup kencang, ditambah suara kresek-kresek ranting pohon yang saling bergesekan
membuat suasana semakin terkesan horor. Sunyi sepi sampai akhirnya suara anak kecil itu mengagetkan lagi. Kali ini dia minta tolong. Suaranya sangat mendesak. Agung yakin dia masih ada di luar kamar. "Bang, takut. Tolong, takut." Di dalam kamar, saya hanya bisa menutup kuping berusaha menahan suara itu masuk ke otak saya. Namun, usaha itu tidak berhasil. Saya tidak berani bergerak, tidak berani membuka mata. Aku hanya bisa duduk bersila, lalu kemudian dia menangis. Saat itu ia hanya bisa berdoa dan berharap Dewi mendengar tangisannya. Namun semakin ia menguatkan diri, suara bisikan itu kembali bergaung, menempel erat ke telinga, kemudian menghantui. Agung menutup kedua telinganya rapat-rapat dan memejamkan matanya. Ketika suara anak kecil itu sayup-sayup menghilang, kini suara Dewi terdengar lantang dari luar kamar. Begitu mendengar suaranya, Agung jadi agak berani untuk merangkak keluar kamar. "Kamu kemana aja sih? Kamu kemana lagi? Hah? Lo lihat apa?" tanya Dewi sembari mengucapkan dan juga mengguncang-guncangkan badan Agung. "Aku mau kita pulang saja. Nanti pagi nggak usah summit, kita langsung balik aja lah." "Hah? Yang bener apa?" Agung tahu kalau Dewi sangat ingin eksplor di Bali. Namun Agung sudah tidak betah dan merasa terancam di villa ini. Agung kemudian menepuk pundaknya, mengatur napas dan mencoba tenang. Dewi dengan sigap memberikan Agung selimut dan kemudian menyeduhkan segelas susu coklat hangat. Untung saja dia orang yang peka dan cepat tanggap. Hati Agung agak sedikit lega dan tenang setelah menyeruput susu coklat itu. Agung akhirnya menceritakan kejadian yang ia alami, dari awal hingga suara anak kecil yang mengajak main lalu minta tolong. Melihat Agung yang jadi tidak bersemangat, Dewi langsung berdiri dan meninggikan suaranya. "Kamu kan tahu aku kepengen eksplor Bali, dan kamu juga udah janji kan mau liburan lama di sini. Nah ini malah ngajak balik," ucap Dewi dengan lantang dan tegasnya. Dewi tanpa basa-basi langsung duduk. Dia juga menjelaskan tadi menghilang itu karena dia lagi buang air besar. Agung enggan berkomentar dan memilih diam. Agung duduk termenung tanpa berkata apa-apa. Sampai singkat ceritanya, keputusan Agung sudah bulat. Ia akan pulang pagi hari ini juga. Terserah Dewi mau ikut apa enggak, yang penting dirinya tidak dihantui anak kecil itu lagi. "Loh, kok kamu bergemas? Gimana sih? Aku mau pulang sekarang juga, Wi." "Kamu kalau mau ikut, ya ayo. Kalaupun enggak, ya nggak apa-apa. Uang sewa sudah kubayar kok." Dewi yang mendengar ucapan dari Agung pun tercekat. "Ih, kamu itu gimana sih? Ya udah, aku ikut pulang aja lah. Tapi nanti aku beliin sepatu yang baru ya." Agung pun langsung mengiyakan ucapan itu, tanpa mikir harus cari uang di mana. Karena itu semua benar-benar sudah mudah. Tinggal melakukan ritual, uang sudah datang kepadanya dengan sendirinya. Mudah bukan? Pagi itu pun, mereka akhirnya pulang dengan mengendarai mobil. Sebelum sampai rumah, mereka sempatkan untuk makan dan berbelanja sepuasnya, menuruti segala keinginan sang kekasih. Dan seperti biasanya, Agung akan pergi ke pemakaman umum untuk mencari makam bayi. Jasad bayi itu diambil sebagai media pesugihannya. Tata cara dalam melakukan proses ritual ini yaitu dengan membakar dupa dan membaca mantra pesugihan pada tengah malam Jumat Kliwon di sebuah kamar khusus. Mantra yang dibaca adalah Salamun Jagat Kasugihan, Terap-terap Danyang Sabuwono, Siropodo Tomoko, Terap-terap Danyang Kang Bau Raksokuto, Siropodo Ewang Ewangono. Ya begitulah kira-kira bacaannya ya teman-teman. Aku anak turune Prabu Aji Soko, bukakno pelawangan rezekiku, tumungkokno sandang panganku, terap-terap buko mengo kasugihanku, dan ewang-ewangi danyang kang rumakso tanah Jawa. Ya begitu kira-kira tambahannya. Itu dibaca 21 kali, maka kekayaan yang diharapkan akan segera datang. Uang ratusan ribu berserakan di atas ranjang. Agung tidak perlu pusing mencari uang untuk membelikan keperluan sang kekasih.
Saat itu Agung hendak menjemput Dewi di kediamannya. Rencananya mereka akan pergi ke mall ternama ibu kota. Tidak butuh waktu yang lama Agung sampai datang dan juga langsung disambut dengan senyuman Dewi. Tidak berselang lama mereka langsung menuju ke mall tersebut. Tetapi hal buruk terjadi. Keduanya terlibat dalam kecelakaan beruntun di tol. Nyawa Agung tidak dapat diselamatkan dan Dewi menderita luka parah. Karena dari hal buruk yang telah mereka lakukan, Agung pun segera dimakamkan hari itu juga. Pemandi jenazah mengatakan jenazahnya Agung pada saat akan dimandikan mengeluarkan bau yang sangat busuk dan menyengat. Bahkan selain itu, biasanya pada saat mengeluarkan kotoran, pemandi jenazah tersebut menekan perutnya mayatnya itu tersebut agar keluar pada lubang pembuangan kotoran. Namun yang berbeda dengan Agung. Agung pada saat itu ditekan perutnya tidak keluar sedikit pun pada duburnya, melainkan keluar pada mulutnya. Pemandi jenazah sampai terheran-heran karena baru pertama kalinya melihat kejadian yang aneh pada si mayit. Akan tetapi pemandi jenazah tersebut terus membersihkan kotoran dan memandikannya sampai selesai tanpa memberitahu orang lain. Kejadian aneh tidak berhenti di situ saja. Setelah dimandikan dan akan dikafani, kain kafan tersebut tidak muat buat si Agung. Kain kafan yang sebelumnya sudah diukur itu ya tidak pas pada si Agung, melainkan hanya cukup sampai batas kepala dan kaki saja sehingga tidak bisa diikat pada ujung si kain kafan. Duh, gimana ini? Mau tidak mau aku sambung kain kafan itu, kata pemandi jenazah. Dari kejadian tersebut akhirnya pemandi jenazah menceritakan dan menanyakan perihal semasa hidup si mayit. Pak Tono yang sudah kenal dengan Agung dan tahu perilakunya, dia mengatakan kalau Agung menjadi kaya raya dan bisa mencukupi kemauan sang pacarnya karena ia bersekutu dengan setan, yakni melakukan pesugihan, sehingga balasannya terlihat setelah kematiannya. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Semoga kalian terhibur, dan untuk kalian yang memiliki cerita horor, cerpen horor ataupun pengalaman horor lainnya, kalian bisa ceritakan ke alamat email kami yang nantinya ditulis oleh Manavila, yang nantinya juga akan saya bacakan di channel ini seperti video kali ini ya teman-teman, dan juga video-video sebelumnya. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Semoga kalian dapat mengambil pembelajaran, yaitu hikmah yang mungkin pembelajaran yang baik-baik, atau mungkin ya nilai-nilai positif yang terkandung di dalam cerita ini. Dan semoga kalian bisa memilah-milih ya teman-teman. Yang buruk kalian buang jauh-jauh, dan jadikan itu sebagai pembelajaran untuk kita semua agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas support kalian selama ini. Jangan lupa untuk tetap terus like, komen, dan share, serta subscribe untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Terima kasih ya teman-teman, dan mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun terima kasih ya teman-teman, dan sebelumnya juga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak salah kata ataupun narasi saya mungkin kurang jelas dalam membacakan video kali ini. Mungkin narasinya terlalu cepat atau mungkin terlalu lambat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kalian terhibur dan sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.